Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Adelar Fatah dari kelas 10 S1 akan menjelaskan tentang informatika bab 7 algoritma pemrograman. Algoritma. Algoritma adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Algoritma merupakan bentuk dari suatu strategi atau resep yang kalian gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. 1. Diagram air. Diagram air dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari program. Diagram air dibuat menggunakan simbol standar ANSI atau ISO. Kedua, pseudocode atau kode semu atau kode pseudo adalah suatu bahasa buatan manusia yang sifatnya informal untuk mempresentasikan algoritma. Pseud dibuat untuk menutupi kekurangan diagram air dalam mempresentasikan konsep. B. Bahasa pemrograman prosedural. Belajar bahasa pemrograman sama halnya dengan belajar bahasa apapun, dimulai dengan secara intuitif mengenal dan langsung memakai bahasa tersebut untuk keperluan sehari-hari. Belajar pemrograman pada hakikatnya sama dengan belajar bahasa natural, bahasa manusia sehari-hari. Seseorang belajar dari membaca program terlebih dahulu daripada menulis kode program. Proses menulis kode atau coding dapat dimulai setelah kalian membaca contoh-contoh program yang menjadi pola pembangun program kompleks. Bedanya dengan belajar bahasa natural, teks dalam bahasa pemrograman yang ditulis bukan dilafalkan dan dipahami sebagai teks statis, melainkan juga dapat dipahami oleh mesin dan dapat dieksekusi atau dijalankan. C. Bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C selanjutnya disebut bahasa C saja, dikembangkan oleh Dennis M. Ritchell dan Brian W. Kernighan pada awal tahun 1970. Perkembangan bahasa C tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sistem operasi Unix yang 90% lebih diantaranya ditulis dalam bahasa C. Karena sejarah yang panjang tersebut, kemudian muncul beberapa standar bahasa C yang merupakan spesifikasi dari bahasa C. Bahasa C banyak dipakai untuk membuat sistem operasi dan program sistem, pemrograman tingkat rendah atau yang dekat ke perangkat keras, misalnya untuk kontrol peralatan, membuat toolkit pemrograman dan menulis aplikasi. Kelebihan bahasa C sehingga banyak digunakan ada pada kemampuannya untuk menghasilkan kode yang singkat, efisien, tetapi tetap mudah dibaca. 1. Membuat program pertama dengan bahasa C. Berikut ini beberapa persiapan yang harus dilakukan dalam membuat program dengan bahasa C. A. Persiapan lingkungan pengembangan program menggunakan bahasa C. B. Memahami proses membuat program mulai dari mengetikkan kode program hingga menghasilkan program yang dapat dieksekusi atau dijalankan oleh komputer. 2. Struktur program bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa yang terstruktur. A. Komponen program dalam bahasa C. Sebelum membuat program yang lebih kompleks yang melibatkan ekspresi, struktur, kontrol keputusan, atau struktur kontrol perulangan, kalian perlu memahami makna dari berbagai komponen penyusun bahasa C. Di antaranya meliputi 1. Kata kunci, 2. Integer, 3. Variabel, 4. Tipe data, dan 5. Konstanta. 3. Belajar menulis program sambil menyelesaikan masalah. 4. Ekspresi. Ekspresi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program. Di dalam matematika, ekspresi terdiri atas kombinasi beberapa operan dan operator yang memiliki makna. Kalian telah terbiasa menulis ekspresi pada matematika, misalnya dalam penjumlahan 10 tambah 5 yang melibatkan 2 buah operan, 10 dan 5, dan sebuah operator penjumlahan. Ekspresi pada pemrograman mirip dengan ekspresi yang kalian pelajari pada matematika, tetapi diperkaya dengan tambahan operator-operator untuk memudahkan kalian dalam menulis program. Berdasarkan jumlah operan, suatu ekspresi dapat dibagi menjadi ekspresi 1 unary atau 1 operan. Misalnya min A untuk menegaskan suatu bilangan. 2 binary atau 2 operan, misalnya A plus B untuk penjumlahan. 3 ternary atau 3 operan, misalnya A tanda tanya B
dibagi C yang akan dijelaskan lebih rinci. Berdasarkan posisinya, operator dalam bahasa C dapat dibagi menjadi 1. Operator penugasan, 2. Operator aritmatika, 3. Operator increment dan decrement, 4. Operator logika, relasional dan kesamaan, 5. Operator kondisional atau ternary, 5. Struktur kontrol keputusan. Komputer merupakan alat yang membantu banyak aktivitas manusia. Pada dasarnya komputer menjalankan perintah dari manusia. Perintah-perintah tersebut dituangkan secara tertulis dalam sebuah aturan tertentu yang disebut sebagai kode program yang bertujuan untuk mengatur bagaimana komputer harus bertindak untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu. Bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dalam sebuah program? Istilah yang sering digunakan untuk ini adalah kondisional. Apa itu kondisional? Secara sederhana, kondisional adalah sebuah bentuk pernyataan jika maka. Pernyataan ini dibuat untuk mengekspresikan sebuah aksi berdasarkan sebuah kondisi tertentu. Pada bahasanya pemrograman C ada beberapa jenis pernyataan kondisional, diantaranya A. Pertanyaan if else, B. Pernyataan switch case, C. Pernyataan yang bersarang. 6. Struktur kontrol perulangan. Salah satu keunggulan program komputer daripada manusia ialah kemampuannya untuk mengolah data yang berukuran besar atau melaksanakan suatu aksi berulang kali dalam periode waktu yang lama tanpa merasa bosan atau lelah. Hal ini dimungkinkan dengan adanya suatu kontrol perulangan. Pernyataan perulangan atau loop merupakan struktur program untuk keperluan iterasi, yaitu memproses satu atau beberapa pernyataan secara berulang atau looping berdasarkan kondisi tertentu. Program C menyediakan 3 bentuk pernyataan loop, yaitu 1. For loop, 2. While loop, yang ketiga do while loop. Yang ketujuh, pada fungsi-fungsi. Pada hakikatnya, fungsi pada program melambangkan suatu kumpulan pernyataan yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut direpresentasikan oleh nama dari fungsi tersebut. Misalnya, scanf yang memiliki fungsi untuk membaca, atau scan nilai dari pengguna. Fungsi juga dapat menerima parameter dan juga dapat mengembalikan suatu nilai. Dengan membungkus kumpulan instruksi tadi ke dalam suatu fungsi, kalian dapat menggunakan kembali fungsi tersebut di berbagai lokasi dalam program kalian. A. Membuat fungsi. Saat membuat suatu fungsi baru, kalian perlu menentukan 3 hal tersebut. 1. Nama fungsi yang mempresentasikan tujuan dari fungsi. Kedua, parameter yang dimasukkan ke dalam fungsi. 3. Nilai yang dikembalikan. B. Memanggil fungsi. Setelah dibuat, fungsi dapat dipanggil function call di dalam kode program. C. Variabel lokal pada fungsi. Pada contoh di atas, kalian akan menemukan adanya deklarasi variabel dengan integer yang sama. Misalnya variabel luas kalian temukan di dalam fungsi hitung luas lingkaran dan hitung luas bola. Kedua variabel tersebut disimpan pada alamat memori yang berbeda yang hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat variabel tersebut berada. Dengan kata lain, keduanya ialah variabel lokal yang tidak saling berhubungan. 8. Penutup atau coding dan pemrograman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.